bahas ya selama satu semester ini. eh ini di RPS ini teman-teman semuanya nanti harusnya bisa menjelaskan konsep, teori, dan prinsip-prinsip pembelajaran matematika yang inklusif itu memang lebih ke teori-teori yang di mata kuliah teori belajar dan pembelajaran itu pernah dibahas. Nah, yang ada waktu itu ada ini apa itu namanya? eh ini teori belajar konstruktivisme, ada behaviorisme, semuanya teman-teman sudah belajar tentang itu, gitu. Tapi hari ini kan teman-teman belum tahu apa yang harusnya kita pelajari ya. Nah, hari ini teman-teman seharusnya membaca dulu teori belajar konstruktivisme, behaviorisme, dan pendekatan pembelajaran kognitif. Nah, ini pendekatan pembelajaran kognitif ini kemungkinan juga masih ada di apa itu namanya di teori belajar dan pembelajaran. Nanti silakan teman-teman juga belajar terlebih dahulu sehingga kita bisa diskusi ya. Jangan sampai seperti pas mata kuliah teori belajar dan pembelajaran semuanya semuanya masuk tanpa bahan diskusi. Jadi kan saya cuma ngomel-ngomel saja, marah-marah saja begitu. Jadi harusnya teman-teman nanti sudah ketika kita nge-Zoom atau ketika kita kuliah sudah terisi apa itu namanya? Bahannya yang akan kita diskusikan tuh ada gitu. Jadi kalau hanya menunggu dari saya, nanti teman-teman yang akan repot. Kenapa repot? Karena teman-teman yang akan mengajar gitu ya, yang akan mengajar matematika nanti itu adalah teman-teman. Kepada siapa? Kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang kebetulan ada di kelas teman-teman semuanya begitu. Mungkin tidak semuanya adalah anak-anak berkebutuhan khusus, tapi mungkin hanya dua atau tiga, atau kalau kita misalnya memang benar-benar menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran sesuai dengan teorinya untuk anak berkebutuhan khusus, kita bisa menerapkan ke semuanya sebenarnya. Ke semuanya, mungkin sekarang ini di kelas ini ada di antara kalian itu yang memang kemampuannya itu rata-rata misalnya, atau kemampuannya juga ada yang di atas rata-rata, ada juga di antara teman-teman semuanya ini yang mungkin malu-malu. Nah, itu malu-malu itu bagaimana nanti kita sebagai guru caranya mengajarkan. Itu semuanya harusnya memang benar-benar dipahami. Karena kalau tidak kalau kita tidak melihat hal-hal seperti itu, ya nanti teman-teman ngajarnya ya semuanya sama gitu. Cara-caranya yang seharusnya lebih mudah itu juga akan menjadi susah bagi mereka gitu. Nah, ini karena teman-teman semuanya akan mengajar gitu, itu harusnya memang benar-benar teman-teman paham terlebih dahulu gitu. Oke, nanti juga kita akan belajar tentang UDL ya. UDL, Universal Design for Learning, ini mungkin teman-teman belum pernah tahu sebelumnya begitu, tapi memang ada berbagai macam pendekatan ya yang bisa digunakan untuk membelajarkan individu-individu di dalam satu kelas, baik itu yang berkebutuhan khusus ataupun yang tidak berkebutuhan khusus gitu. Nah, teman-teman semuanya kan nanti akan mengajarnya kepada semua murid-murid yang mungkin berkebutuhan khusus, mungkin juga tidak berkebutuhan khusus gitu. Nah, juga ada nanti differentiated instruction, mungkin teman-teman sudah paham atau pembelajaran yang berdiferensiasi begitu, pembelajaran yang berbeda-beda untuk setiap murid-murid yang kita ajarkan gitu. Dan juga di sini ada MTSS. MTSS dalam pembelajaran matematika inklusi. Oke. Nah, ini eh, MTSS saya belum cari apa maksudnya MTSS ya. Mungkin Bu Ani bisa bisa memberi tahu apa itu MTSS Bu Ani?
atau nanti kita bahas setelah ya, kan nanti itu MTSS itu ada di pertemuan kedua, tidak hari ini. Berarti hari ini kita masih belum belajar tentang MTSS ya. Yang berikutnya juga nanti teman-teman akan belajar siapa sih anak-anak berkebutuhan khusus itu gitu. Sebenarnya kalau di dalam dulu teman-teman pas mengikuti mata kuliah perkembangan peserta didik, seharusnya di situ teman-teman sudah ada sedikit pemahaman gitu ya, siapa sih peserta didik berkebutuhan khusus itu. Dan juga mungkin peserta didik yang tidak berkebutuhan khusus itu juga harus dipahami oleh teman-teman. Nah, peserta didik yang tidak berkebutuhan khusus itu kan biasanya benar-benar dibahas di dalam perkembangan peserta didik gitu. Nah, di pembelajaran dalam mata kuliah apa perkembangan peserta didik itu mungkin teman-teman juga harus diingat lagi ya, harus buka-buka lagi, belajar-belajar lagi karena kita tidak hanya fokus pada individu yang berkebutuhan khusus gitu, tapi juga pada murid-murid yang tidak berkebutuhan khusus gitu. Nah, di sini yang disebut sebagai kebutuhan khusus itu adalah kebutuhan khusus dalam hal pendidikan. Dalam hal pendidikan itu bisa saja metodenya beda, materinya berbeda, medianya berbeda. Nah, ini yang harusnya dipahami oleh calon-calon guru gitu. Walaupun dia misalnya ADHD, kalau ADHD misalnya bagaimana caranya mengajarnya itu harusnya teman-teman pahami gitu. Nanti biasanya kalau teman-teman mengajar di sekolah inklusif, yang banyak itu akan kemungkinan ketemunya itu ada ADHD, ada ASD, ada kesulitan belajar. Nah, itu yang mungkin banyak sekali nanti ditemui. Gitu. Yang berikutnya juga nanti ini di pertemuan keempat dan lima itu ada asesmen ya. Mungkin teman-teman sudah belajar juga tentang asesmen, bagaimana asesmen di pembelajaran matematika begitu. Nah, ini nanti kita belajar asesmen tentang konsep asesmen dalam pendidikan inklusif itu seperti apa. Dan juga ada berbagai macam ya, ada observational assessment, criterion reference testing. Nah, ini salah satu dari bentuk-bentuk asesmen yang akan kita pelajari selama satu semester. Walaupun mungkin tidak secara mendalam. Oke, yang berikutnya juga nanti kita akan belajar tentang eh, asesmen informal. Nah, ini di sini nanti teman-teman harusnya presentasi kelompok ya dan feedback dari dosen itu yang tapi ini masih masih belum yang benar-benar fix ya. Nanti kalau yang fixnya bisa ditanya nanti ke Bu Ani karena ini masih rancangan seperti itu ya. Nah, yang berikutnya nanti juga ada teman-teman memang harusnya teman-teman banyak observasi. Teman-teman itu PKM-nya kapan? Ini Ibu lagi PKM di semester ini. Sekarang. Nah, ini Iya. kesempatan ketika PKM ini kan teman-teman bisa observasi ya, bisa melakukan hal-hal seperti apa itu namanya, menganalisis bagaimana sih murid-muridnya yang ada di sekolah itu, gitu. Karena kan mungkin yang sering dilihat itu adalah yang biasa saja, tapi yang kemungkinan berbeda juga pasti ada. Nah, yang kemungkinan berbeda itulah yang kita curigai mungkin sebagai memiliki kebutuhan khusus gitu. Mungkin walaupun mungkin itu bukan autism, bukan AS, bukan ADHD atau yang lain, tapi jelas mereka mungkin memiliki kebutuhan khusus dalam hal bagaimana cara kita menyampaikan pembelajaran, bagaimana cara kita apa itu namanya mengkreasikan materi yang dibutuhkan oleh mereka, bagaimana kita caranya juga mengevaluasi atau mengasesmen apa-apa yang mereka butuhkan misalnya, atau bagaimana kita juga mengevaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan untuk mereka. Gitu. Nah, ini sampai di pertemuan ke-8 itu nanti akan menjadi
lebih banyak saya yang akan masuk ya. Yang berikutnya itu adalah nanti Bu Ani nanti akan membahas juga tentang ini bagaimana UDL ya, UDL bagaimana differentiated instruction gitu. Atau teman-teman misalnya kalau sekarang sudah PKM, sedang masa PKM begitu ya, dari belajar di sini bisa sebenarnya juga teman-teman menerapkan UDL di kelasnya seperti apa gitu. Atau juga bisa juga differentiated instruction itu diterapkan saat ini di kelas teman-teman semua begitu. Nah, juga ada ini apa tuh namanya? Nah, kalau di semester-semester kok semester setelah setelah UTS itu lebih banyak memang penerapan-penerapannya ya. Nah, ini di pertemuan 11 itu juga. Nah, ini sangat-sangat tergantung dari teman-teman serius nggak ketika nanti di masa PKM ini sudah paham atau belum dalam hal differentiated instruction atau dalam hal juga UDL gitu. Nah, selama sekarang ini sudah ada yang tahu UDL itu atau belum? Atau masih baru mendengar sekarang UDL itu apa? Ya nggak Ibu menjawab apa-apa. Ibu. Kami berdua Nah, baru dengar Ibu. iya nggak apa-apa kalau memang baru mendengar. Namanya juga belajar gitu. Atau mungkin sebenarnya kalau sudah baru mendengar sekarang bisa saja dicari di internet seperti apa UDL itu, bagaimana sih differentiated instruction itu gitu ya. Jadi tidak benar-benar harus nol gitu. Nah, yang juga ada di pertemuan ke-13 sampai 15 itu ada program pembelajaran individual gitu. Nah, itu nanti sangat-sangat apa itu namanya? Teman-teman saat ini PKM memang benar-benar dari kegiatan PKM itu nanti bisa kita diskusikan. Seperti apa sih bagaimana sih pembelajaran apa penggunaan atau penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman di saat PKM. Tuh, atau bagaimana sih konstruktivisme, bagaimana teori belajar perkembangan itu dilakukan oleh teman-teman semuanya di kelas saat melakukan PKM gitu. Oke, sedikit banyak ya seperti itu nanti yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Tapi memang sepertinya sangat bagus ketika memang teman-teman dari PKM itu memiliki informasi apa yang misalnya yang sudah dilakukan dan bagaimana nanti melakukannya itu akan benar-benar menarik ini apa itu namanya diskusi kita gitu. Jadi memang tidak tidak benar-benar dari nol, tuh, ya. Oke, begitu saja RPS-nya. Ada yang mau ditanyakan tentang RPS-nya? Silahkan. Tapi sebenarnya RPS-nya nanti bisa diakses di CRPS ya, karena sekarang masih belum bisa diakses, jadi agak susah apa tuh namanya mendapatkan RPS yang sebenarnya gitu. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan. Ibu maaf dari kami mungkin kalau buat RPS belum ada pertanyaan Ibu. Tapi mungkin Oke, bahas tentang jadwal boleh nggak Bu? sekarang silahkan. Ya, karena kan kalau hari Senin ini ada anak 2 3 yang ngambil matkul ini juga ya Bu. Nah mereka tuh ada bentrok Ibu. Kalau kita pindah hari atau geser jam gimana Ibu? Geser jam ke jam berapa? Aduh, kok jam Pindah hari di hari apa? hari hari apa tadi? Jadi Selasa. Kalau kira-kira Selasa, Ibu gimana Ibu? Selasa jam berapa? Jam 3. Ibu bisa nggak Ibu?
Sayangnya kalau Selasa jam 3 saya tidak bisa. Kalau hari Selasa sebelum jam 3 saya bisa. Saya lihat dulu jadwal saya. Nah, ya Bu, boleh. Oh iya ibu lupa. Oh, iya, ibu lupa, maaf. Kalau dari ibu biasanya hari apa aja ibu? Itu Ibu. Apa? Iya, saya cuma bisa hari Selasa sama Senin. Oh, Iya, Tidak, tidak. Senin mundur aja. ini mundur sampai jam berapa? Setengah empat. Bisa nggak sih? sebentar saya lihat dulu. Iya, saya Senin itu Senin itu cuma ada mata kuliah ini aja saya. Selasa itu saya jam 3 kuliah. Sebelum jam 3 tidak saya kosong gitu. Jangan minta Rabu karena sampai Rabu itu sampai jam 8 malam saya. Jangan minta Kamis juga karena Kamis itu saya kosongnya cuma jam 8 sampai jam 9 sampai jam 9 1 jam. Lalu kosongnya ya jam 1 sampai jam 2 itu aja kosongnya. Jumat saya juga sama seperti hari Kamis. Jadi saya kosongnya cuma Selasa jam 8 sampai jam 2. Senin saya kosongnya jam 8 sampai jam cuma mata kuliah ini aja saya Senin. Apa mau kuliah di malam-malam? Ibu, kalau malam memang Ibu bersedia, Bu. Mau kuliah jam berapa kalau malam? Malam jam berapa kita ya? 7. Tapi Selasa. Jam berapa? Jam berapa ya? Saya mau Bu Ani nggak bisa nanti. Bagaimana? Bilang, lu bilang. ibu maaf Bu Ani. Bu Ani kalau dari Bu Ani bisanya Senin atau Selasa malam ibu? Gimana maaf ini maaf ya Bu lagi mendua dengan rapat di prodi juga. eh Apa tadi pembahasannya jadwal ya Ibu ya? Iya. Saya Ini ikut pada aja. mau minta kuliahnya pindah katanya. Terus Selasa di pagi mereka nggak bisa, Senin pagi nggak bisa karena saya bisanya cuman Senin dan Selasa pagi. Saya tawarkan malah malam. Kalau malam saya bisa. Terus kalau saya bisa, Bu Ani nggak bisa kan sama saja. Tuh. Gimana ya malam. Kalau hari Senin jam 4 mahasiswa pada nggak bisa juga ya Ibu ya? Ini Nah, mahasiswa jam 4 Senin bisa nggak? startnya jam 4 begitu. Oh, dimundurin ya, Bu. Boleh Mm-mm. sebentar. Iya. Supaya nggak malaman. Malam takutnya yang di rumah pada protes nih. Berarti jam 4 sampai Jam berapa tuh? Jam 7 ya Bu ya? iya begitu. Sekalian Sebaiknya. kalau jam 4 sampai jam 7 saya nggak perlu ke kampus begitu kan. Iya. Kalau ini mata kuliah pilihan, kalau pilihan di prodi kita tuh online ya Aisyah ya biasanya ya. Iya, betul, Ibu. Kita online. Pas setengah empat kan. Bagaimana? Angkatan 2023 bisa? Lagi coba. Bentar ibu, kita lagi diskusi bentar ibu. Oke. Dari angkatan 23 yang A-nya nggak bisa, Ibu. Karena ada mata kuliah sampai jam 6. 6 ibu.
Oh gitu. Nggak apa-apa Bu, saya ngikut aja dulu Bu. Kalau tidak nanti di pertemuan 8 atau 9 dan seterusnya, nanti kita Oh iya bicarakan kan lagi Bu Ani jadwalnya. cuma ngikut aja ya sekarang ya. Iya Bu. Jadi nggak apa-apa Bu kalau untuk sekarang. Nanti kita bicarakan lagi. Oke. Mungkin ada yang mau kuliah hari Sabtu atau Minggu gitu. Iya, Asal tidak malam. iya. Kalau memang mau di Sabtu juga apa-apa sih. Kalau jadinya hari apa? Kita kuliah jam berapa? Kalau saya sih Senin juga tidak apa-apa. Selasa juga tidak apa-apa. Selasa jangan karena saya kuliah Selasa itu jam jam 3 sampai jam 6 kuliahnya online juga. Setelah jam 6 ya bisa saja atau jam 7 sampai jam 9 juga bisa saja saya. Karena sekalian kalau sudah online ya online saja gitu. Kalau Rabu jangan ya, saya sudah 4 mata kuliah di Rabu. Kamis juga bisa saja Kamis. Bisanya Senin, 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 Rabu dan Kamis. Kalau malam mau pilih yang mana mahasiswa? Oh. Iya, iya Ibu, ini kami udah diskusi antara Sabtu atau Senin malam. Nah, untuk teman-teman setujunya di Senin malam Ibu. Senin malam Oh, jam 7. oke, Baru. Senin malam jam 7. Iya, Senin malam, Senin malam, Senin malam. Oke, tidak apa-apa. Senin malam jam 7 berarti eh, jam 7 sampai jam 9. iya Ibu. Iya, Ibu. Oke, ya tidak apa-apa. Berarti kita mulainya hari ini atau minggu depan? Senin malamnya. Atau boleh saja kita mulai nanti malam, tapi nanti saya kasih satu buku yang perlu dibaca terlebih dahulu supaya kalian paham bagaimana sih pendidikan inklusif itu, konsep-konsepnya pendidikan inklusif dan bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif seharusnya di Indonesia itu. Gitu. Jadi nanti kita diskusi tentang itu nanti di jam 7 kita mulai jam 7 diskusinya. Hari ini eh, tidak ada diskusi lagi berarti yang sekarang. Gitu ya. Atau bagaimana? Atau kita mulai diskusinya minggu depan. Bagaimana?
diskusi. Sebentar ya Ibu, masih Oke, ditanyakan ke yang lain. ya. Mau di minggu depan atau kita mulai di malam ini? Oke Ibu, Em, pada mintanya di minggu depan aja Ibu untuk mulai diskusinya. Oke. eh saya akan share ini ya, buku ini. Ini sebenarnya buku eh, bisa di-download di eh, di Google gitu, cari saja ini bahan untuk pendidikan inklusifnya, bukan 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 keseluruhan mata kuliah kita, bukan. Tapi ini hanya bagian dari pendidikan inklusif yang mungkin teman-teman harus paham juga. Nah, di sini memang pendidikan inklusifnya itu lebih kepada anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, nanti sebenarnya teman-teman juga harusnya tidak hanya berfokus pada anak berkebutuhan khusus, tapi mungkin ada yang lain juga. Nanti silahkan di-download dulu, nanti kita diskusi tentang pendidikan inklusif seperti apa, bagaimana di minggu depan gitu ya. Nah, dan juga seperti tadi yang ada di apa tadi di RPS itu nanti silahkan juga eh, dibaca dulu eh, bagaimana sih, seperti apa sih itu yang eh, ini apa teori belajar yang relevan untuk digunakan untuk dalam proses pembelajaran di pendidikan inklusif. Ada konstruktivisme, ada behaviorisme, ada juga pendekatan pembelajaran kognitif dan apa itu namanya perkembangan pendekatan pembelajaran kognitif, pendekatan pembelajaran perkembangan dan prinsip-prinsip sebentar. Nah, intinya yang bagian ini ya. Nah, intinya yang di bagian ini. Nah, di bagian pendidikan inklusif dari buku panduan itu nanti silahkan dibaca. Buku panduan itu tidak tidak semuanya harus dibaca, tapi dibaca bagian-bagian yang memang lebih penting gitu. Nah, silakan juga baca teori belajar yang relevan seperti konstruktivisme, behaviorisme, ada juga pendekatan pembelajaran kognitif, pendekatan pembelajaran perkembangan seperti apa. Nanti juga belajar dibaca dulu prinsip-prinsip aksesibilitas, partisipasi, dan keadilan gitu. Nanti kita akan diskusi tentang ini semua. Nanti teman-teman kalau yang apa itu namanya sekarang sudah PKM bisa saja mengangkat kasus-kasus yang ditemukan di sekolah itu nanti kita akan apa itu namanya diskusi yang hubungannya dengan pendidikan inklusif dengan teori-teori ini dan juga nanti bagaimana prinsip aksesibilitas, partisipasi dan keadilan itu juga harusnya ada pada individu yang mengalami masalah tersebut. Gitu ya. Jadi kita ketemu lagi minggu depan. Saya juga terima kasih karena sebetulnya tadi saya sudah minta izin ke Bu Ani bahwa saya hari ini hanya sebentar saja karena
saya ada kegiatan yang lain setelah kuliah ini. Baik, kita ketemu lagi minggu depan di jam 7 Senin ya, jam 7 malam di hari Senin. Baik, terima kasih semuanya. Jangan lupa belajar ini semua. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sore. Terima kasih Bu Kevo. Terima Oke, kasih kita Ibu. ketemu lagi ya minggu depan ya. Tetap Baik, semangat. baik Terima kasih, Ibu. baik Ibu. Semangat Oke, dong Bu. saya keluar dulu. Baik Ibu.